Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Edi selaku Kepala SD Negeri Banten Mati 1. Yang terhormat Ibu Vela selaku CPD saya yang hebat. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Banten Mati 1. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa program sekolah yang nantinya akan dipaparkan oleh Ibu Bella. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan diskusi ini, marilah kita buka kegiatan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bapak Ibu, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini bertujuan atau dengan harapan kita nanti dapat mengetahui cita-cita bersama akan visi atau harapan murid kita di masa mendatang atau di masa depan. Dengan dipaparkannya nanti visi dan prakarsa perubahan oleh Ibu Vela, itu bukan serta-merta akan merubah visi sekolah. Kenapa? Karena untuk merubah visi sekolah perlu pembahasan lebih lanjut dengan seluruh stakeholder sekolah. Jadi, visi dan prakarsa perubahan yang dipaparkan Ibu Vela nanti itu merupakan bagian dari proses pembelajaran pada program guru penggerak. Jadi selain itu, Bapak Ibu bisa melihat, merefleksikan apakah visinya nanti sudah berpihak pada murid atau belum. Apakah visi dan prakarsa perubahannya nanti itu sudah sesuai dengan cita-cita kita semua akan murid impian kita di masa mendatang. Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Pak Edi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri SPD NSI selaku pengajar praktik pada CGP calon guru penggerak di Kabupaten Demak. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Banten Mati 1. Marilah kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan banyak sekali nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan besok dan seterusnya senantiasa kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam dan kita
harus dilalui oleh teman kita Ibu Dola Rahmatika dalam program calon guru penggerak, yang mana pada PI atau pendampingan individu ini yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan. Panjenengan diminta untuk bersama di sini selain satu untuk memberikan dukungan support kepada teman kita Ibu Bella, juga yang tidak kalah pentingnya adalah panjenengan nanti belajar bersama bagaimanakah sesungguhnya sebagian dari proses menyusun sebuah visi sekolah. Kita tahu bersama bahwasanya visi sekolah itu sudah disusun oleh sekolah masing-masing berdasarkan atas asas-asas yang telah digariskan oleh Kementerian Dikbudristek, sehingga visi dan misi sekolah itu ada sedikit perbedaan antara sekolah satu dan yang lainnya. Namun dari keseluruhan itu tentu saja ada beberapa garis-garis besar yang harus dipahami dan diwujudkan dalam merencanakan cita-cita ke depan sekolah ini mau dibawa kemana. Jika kita melihat dari kata visi ini adalah merupakan suatu tujuan impian dalam jangka panjang secara menyeluruh. Tentu saja tidak bisa kita lepaskan dari kurikulum yang akan atau harus kita gunakan pada pembelajaran di tahun-tahun ini dan tahun mendatang, karena kita tahu sama bahwa kurikulum yang kita gunakan sekarang merupakan kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam upaya menyusun sebuah visi itu bisa kita gali dari satu adalah tujuan pendidikan nasional. Kemudian kedua adalah tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum merdeka. Itu kalau kita mau mengambil dasar-dasar secara global. Namun tentu saja yang namanya kurikulum merdeka di sini adalah kita diberikan kemerdekaan, keleluasaan dalam rangka mengelola. Karena kalau kita pelajari dari kurikulum dari tahun 82, kalau saya bicara tahun 82 karena saya juga tidak mengalami kurikulum 70-an, saya hanya menikmati. Bahwasanya dari kurikulum itu sudah dibuat secara nasional dan kita hanya sebagai pelaksana. Muncullah CBSA hingga ke K13, kemarin K13 itu ada sedikit perbedaan. Kalau di K13 itu ada beberapa poin-poin yang diserahkan kepada satuan pendidikan. Demikian pula pada kurikulum yang kita alami ini juga ada banyak poin-poin yang diserahkan kepada satuan pendidikan. Untuk apa? Tentu saja dipergunakan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan, disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Mengapa demikian? Karena setiap daerah, setiap wilayah memiliki kekhususan masing-masing. Sehingga dalam rangka untuk menyusun sebuah visi
tentu saja itu tidak harus sama dengan visinya sekolah lain, apalagi visinya daerah lain. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian yang paling terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pelajaran nanti masing-masing guru kelas itu bisa merencanakan keinginan secara pribadi. Anak-anak pelajaran itu pengennya itu murid yang kayak gimana, tujuannya kayak apa. Jadi maksudnya adalah anak saya itu pengen nanti pokoknya lepas dari SD di sini itu adalah anak-anak yang harus hafal perkalian misalkan, atau anak yang hafal juz amma misalkan, atau memiliki attitude yang gini gitu dan sebagainya. Nah, ini nanti dari keseluruhan itu nanti bisa berundut, berdiskusi, menginginkan yang kayak gimana, kemudian bisa direncanakan, lalu dari sekian banyak pendapat-pendapat itu nanti bisa dirangkum dan mengerucutkan bagaimana nanti visi yang diinginkan. Namun tadi saya ingatkan rambu-rambu dari penyusunan visi itu tentu saja tidak bisa lepas dari kurikulum merdeka dan tujuan pendidikan secara nasional. Kemudian yang berikutnya adalah prakarsa perubahan. Namanya calon guru penggerak. Vela di sini panjenengan akan banyak belajar nanti melalui CGP yang telah dilaksanakan. Ini ada 2 bulan ya, ada 2 bulan. Harapannya yang pasti adalah banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah menyerap ilmu pengetahuan dan pengalaman dari para senior, teman-teman CGP lain atau guru penggerak yang lain, dan tidak lupa pada pengajar praktik. Untuk apa? Untuk membekali diri panjenengan dalam upaya untuk menjadi guru penggerak. Penggerak minimal itu adalah bisa dan mampu menggerakkan teman-teman selingkungan sekolah, menggerakkan pada hal-hal yang positif, hal-hal yang mungkin teman-teman yang belum mengikuti dan akhirnya belum memahami bagaimanakah kurikulum merdeka itu harus dijalankan. Syukur-syukur Ibu Vela ini juga mampu dan bisa mempengaruhi hal positif dalam dunia pendidikan di lingkungan guru, di Dabin minimal, dan juga pada tingkat kecamatan, korwil kecamatan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, program CGP ini kalau dibilang gampang juga gampang, dibilang tidak juga tidak. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang dunia pendidikan melalui Mas Menteri Nadiem ini, pola dari semua perubahan dunia pendidikan itu banyak dilakukan melalui online, sehingga manakala kita jarang dan enggan mengikuti secara online, ya kita akan tertinggal. Oleh karenanya, melalui kesempatan yang baik ini, saya berusaha pada Vela, tolong jadilah guru yang memang bisa menggerakkan teman-temannya, sehingga meskipun ini nanti hanya sekedar visi untuk kegiatan panjenengan, bisa memberikan pengalaman yang
kepada teman-temannya, oh ternyata dalam menyusun visi itu idealnya kayak bagaimana, dan karena visi yang direncanakan itu pula itu nanti yang akan bisa mengubah arah tujuan dari sekolah yang setiap hari ini kita berada di sini dalam rangka mengajar dan mendidik putra putri keseluruhan. Pesan saya, meskipun saya di sini merupakan PLH, pesan saya yang satu adalah tolong Bapak Ibu, hal yang baik itu semakin ditingkatkan, terutama attitude anak-anak, kedisiplinan anak-anak, dan pembiasaan yang sudah kita laksanakan ini senantiasa terus-menerus dikontinukan pelaksanaannya, sehingga mudah-mudahan dalam jangka panjang anak-anak didik kita ini tidak hanya sekedar pandai dalam pengetahuan, juga attitude-nya bisa mereka biasakan di dalam kehidupan sehari-hari, dan saorane anak-anak yang memiliki attitude yang baik nanti kehidupan di masyarakat pun menjadi orang-orang yang bermoral tinggi. Orang pintar itu banyak, tetapi orang berattitude itu masih sangat terbatas. Ya? Jadi lebih baik orang berattitude dan pandai dalam ilmu pengetahuan dan agama ketimbang orang yang paham agama dan ilmu pengetahuan tapi tidak memiliki attitude. Itu maksud saya, kita punya tugas yang sangat berat. Anak-anak didik kita mudah-mudahan itu bisa menjadi harapan bangsa. Demikian sambutan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari tutur kata saya. Saya seperti wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan motivasinya dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga dengan adanya tambahan motivasi dari Bapak Kepala Sekolah bisa menggerakkan Bapak Ibu semua yang belum mengikuti program guru penggerak dapat mengikuti program guru penggerak pada tahap selanjutnya. Bapak Ibu, sambil kita di acara inti yaitu diskusi visi dan prakasa perubahan yang akan dipaparkan oleh Ibu Vela. Pada Ibu Vela dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yusuf Prabowo SPD MSI selaku Kepala SD Negeri Banteng Mati 1 yang selalu menginspirasi, dan yang saya hormati pula Ibu Sri Hastuti SPD MSI sebagai pengajar praktik saya, dan yang saya hormati pula kepada Bapak Ibu rekan guru SD Negeri Banteng Mati 1. Hamdan wa syukralillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di acara visi dan prakasa perubahan SD Negeri Banteng Mati 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Tujuan dari diskusi ini adalah nanti terbentuknya visi sekolah impian. Sebelumnya sebagai calon guru penggerak, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk gerak-gerak dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Gerak-gerak dulu. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Slow, have fun and get so free.
Tepuk tangan untuk kita. Bagaimana Bapak Ibu menginspirasi untuk ikut guru penggerak ya? Jadi ini adalah visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Banteng Mati 1. Sebelum itu saya ini agak deg-degan Bu, baca puisi pertama kali. Saya akan baca puisi Aku Melihat Indonesia, karya I.R. Soekarno. Jikalau aku berdiri di bantai mulia, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai mulia itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padan padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merbabu, Gunung Semeru, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio, jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka,
Maka dari itu, visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Visi adalah peta jalan ke arah impian yang kita tuju. Dengan visi yang jelas, kita dapat menginspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi setiap murid sepertinya sudah menjadi hal yang umum diinginkan oleh semua pihak. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut bukanlah jalan untuk mencari kemenangan semata. Jalan yang harus kita pilih adalah jalan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, yang dibangun bukanlah hubungan transaksional, yang dibangun adalah hubungan antar manusia dan gotong royong sehingga sekolah menjadi wahana utama untuk mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid duduk di kursi kendali pembelajaran mereka sendiri. Maka dari itu, Tut Nuri Handayani dapat terejawantahkan atau terwujudkan. Bapak Ibu, dari beberapa kalimat ini kira-kira apa yang sering kali diulang-ulang kalimatnya? Ada kata yang sering diulang apa ya? Kata jalan, terus ada lagi? Ya, murid. Nah, semuanya itu untuk kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid duduk di kursi kendali mereka sendiri. Kita sebagai guru itu tugasnya adalah menghamba kepada murid, bukan menghamba yang dalam konteks yang negatif, tapi kita melayani murid dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum itu breaking dulu, biar nggak bosan. Saya punya ini isinya angka-angka. Nanti Bapak Ibu maju membentuk angka lewat bentuk tubuh. Contoh angka 1. Yang paling mudah angka 1 ya. Dimulai dari bunyi dulu ya, bunyi dulu. Kalau angka 8 nanti saya mundur. Silakan. Tengah Bu. Arisan. Oh, angka 3. Bingung ini angka 3 itu. Angka 3 berarti Gimana Bu? Leo ini. Saya. Iya, benar. Gini ya. Itu jarak kan? Nanti kasih nilai ya. Angka 3. Seperti ini ya, Pak? Ayo angka 3. Ini benar ya? Belum lah ini belum. Belum. Ayo angka 3. Teman tangan dulu. Selanjutnya Bu Mimi. Ayo, silakan. Masih semangat dulu nih. Angka 7, wah gampang ini. Oh, 2. Angka 2. Angka 2 gimana? Tepuk tangan untuk Bu Mimi. Ayo Bu Mimi, silakan. Ayo Bu Amel. Sing bebas mana nih sih itu? Main di sing mana ini? Bukan tak cici, ya kita tahu. Sama iya.
Sudah mereka kali belum. Ya sudah, tepuk tangan untuk Pak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan ice breaking tadi tidak bosan ya ikuti acara ini. Visi SD Negeri Banyuwangi 1 yaitu terwujudnya sekolah bermutu, agamis, berakhlak mulia, menguasai iptek dan seni, cinta lingkungan serta tanah air. Bisa diamati ya visi SD Negeri Banyuwangi 1 ini. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid-murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid sekolah lain? Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Sebelum itu, saya ingin Bapak Ibu mengisi kalimat rumpang mengenai kita memimpikan murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid adalah dari yang pertama dulu. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Silakan diisi nanti maju deh. Jangan tapi cantik. Yang pertama dulu aja ya Bu, Bapak Ibu, kita meminta murid yang titik-titik. Silakan ditempelkan di papan tulis. Kalau sudah, ya satu-satu juga aja. Iya. Nah, iya. Langsung ditempel di sini Bu. Cerdas, beriman dan bertakwa. Senang dan antusias saat kegiatan sekolah. Bisa menggunakan IT dengan baik. Berakhlak mulia, kreatif, selalu rukun dan bergotong royong, mandiri, dan suka bekerja sama.
Sekarang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah cepet banget Mas Surya, ranking 1 ini. Kelas 1. Kelas 1 yang 1. Ayo, kelas 2, kelas 2. Dulu, kelas 2. Sadarnya. Kita mengutamakan Bu anu. Gede Bu. Satu angka 3 ini. Ya usah enggak apa-apa. Tesnya berapa? Udah sampai 5 enggak apa-apa. Lima enggak apa-apa. Nanti yang ke-6
tulisan. Ini iso. Juga jikir baik loh. Sampun tuh nggak apa-apa mbak, masih sisa dibaca kok. Tambah ibu gitu. Bella sudah pandai meskipun kecil tidak apa-apa ya. Bella sudah bisa membaca. Sampun ya, kita bahas yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, beriman, bertakwa, senang dan antusias saat ada kegiatan sekolah, bisa menggunakan IT dengan baik, berakhlak mulia, kreatif, selalu rukun dan bergotong royong, mandiri dan suka bekerja sama. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita percaya bahwa murid adalah investasi di masa depan, individu berbakat, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, pribadi yang unik, individu yang selalu ingin tahu, individu yang punya potensi. Tepuk tangan. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, kebersamaan, pendidikan karakter, akhlak mulia, prestasi dan budi pekerti, sopan santun dan prestasi, pelayanan terhadap murid. Oke. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah untuk belajar tugas utama, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Di sekolah untuk mendapatkan ilmu, sekolah tempat belajar, mengembangkan potensi siswa. Di sekolah itu menyenangkan. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk selalu berinovasi, menuntun mereka lebih baik, membimbing murid, menuntun dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan dengan ilmu. Yang terakhir, saya nanti bertanya ke Bapak Ibu guru satu-satu ya. Soal lisan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bagus. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar dan bermain. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap siswa itu mempunyai bakat dan kemampuannya masing-masing. Tepuk tangan. terima kasih untuk Pak Yunus dan Bu Vivi. Dari semuanya yang kita sudah isi tadi, kebanyakan itu ada yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, tadi ada yang apa ya? Kreatif, mandiri. Kita sebagai guru ternyata dia sadar ya profil pelajar Pancasila yang kita ketahui selama ini adalah yang kita impikan juga. Saya ingin minta tolong ke Bu Vivi untuk menyanyikanlah profil pelajar Pancasila. Ayo teman-teman, bisa ikut nyanyi bersama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbudi
bukan visi SD Negeri Mati 1 yang baru guys, tapi visi sekolah impian berdasarkan murid yang kita impikan. Visi sekolah Banteng Mati 1 SD Negeri Banteng Mati 1 yaitu terwujudnya sekolah bermutu agamis, berakhlak mulia, menguasai teks dan seni, cinta lingkungan serta tanah air. Ini pertanyaan romantiknya, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Bagaimana Bapak Ibu, sudah berpihak pada murid? Sudah ya. Kalau sudah, ini kita akan mendiskusikan visi sekolah impian. Kira-kira kata-katanya bagaimana nih? Terwujudnya apa Bapak Ibu? Kalau ini tadi yang visi SD Negeri Banteng Mati 1, SD Negeri Banteng Mati 1. Kalau yang sekolah impian kita nanti bagaimana? Kira-kira kata-katanya pengen sekolah yang seperti apa? Terwujudnya sekolah Dengan sekolah yang berangkat jam 7 pulang jam 10. Gajinya full. sekolah karena kita beragama Islam semua. Saya lebih setuju kalau misalnya kata-kata pertama itu tentang beriman. Lalu apa Bapak Ibu? Bertakwa. Berarti religius ini agamis ya, sudah selesai sama SD Negeri Banteng Mati 1. Terus kira-kira tadi ada yang apa ya? Kreatif, prestasi. Terwujudnya sekolah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Terus sama Bapak Ibu? Tadi pelajaran Pancasila, bernalar kritis, kreatif, mandiri, kreatif ya, saat ini tuh penting banget kreatif. Apalagi kebanyakan sekarang kalau anak disuruh menyebutkan cita-citanya adalah menjadi YouTuber. Wow. Kreatif, apa lagi tadi? Mandiri. Tidak hanya kreatif sebentar. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan melalui internet. Nah, untuk jadi itu kita harus juga menanamkan ke siswa untuk tidak selalu percaya dengan hal tersebut dalam satu sisi dan berbagai sisi. Nah, jadi bernalar kritis. Tidak langsung percaya berita. Ya, tidak gampang kena hoax. Bernalar kritis, terus apa lagi ya Bu? Mandiri, sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi adalah visi sekolah impian kita semua. Nah, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah bisa membuat visi. Nah, visinya yaitu saya bacakan kembali ya. Terwujudnya sekolah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, mandiri sesuai profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu, setuju nggak itu sekolah impian kita? Setuju ya? Kan setuju kan? Saya ingin Bapak Ibu menebak gambar. Bentar. Nah, menurut Bapak Ibu, ini kira-kira gambar apa ya? Jamu. Maju. Jam waktu tidur. Jamu.
nih? Lebih susah gak sih pertanyaan di PMN? Apa ini ya? Menyerah? Kupu-kupu, siapa tadi yang menjawab kupu-kupu? Bu Amel. Kenapa Bu Amel menjawab kupu-kupu? Motifnya sama seperti saya kupu-kupu. Oh iya. Ada lagi yang menjawab tadi jadi menjawab apa Pak Inas? Karena nggak biasa. Itu seperti daun apa, gambar daun kering yang diperbesar. Daun kering yang diperbesar. Ada yang lain? Ada yang mau mencoba menjawab? Oke, berarti gini. Silakan, kenapa Ibu? Pakai baju. Bagus berarti. Motifnya itu seperti motif bata yang Motif berarti benar aja. yang pernah Saya pakai. kita semua pakai. Ya, Bu Vivi mau menjawab? Kira-kira itu gambar apa? Selatan. Ternyata hampir semuanya jawabannya tidak ada yang menyerempet. Salah. Kasih clue. Ini adalah nama hewan. Ular piton. Kenapa jawab ular piton, Ibu? Kenapa Ibu? Alasannya Ibu. Saya teramak sih. Motif ular piton kan seperti itu. Sudah menyerah? Ada yang menjawab? Ulat? Enggak. Sudah ya? Menyerah? Nyerah aku di UPN. Masa dia Oh iya benar. Ini kan gak apa-apa. Loh, ininya gajah loh. Tadinya salingannya gajah. Tapi dikasih Enggak, terserah yang mau gambar diwarnain apa. gajah berprotes. Gajah kupu-kupu, Mbak. Masih ada yang mau protes? Silakan untuk kita semua. Selanjutnya, ini kira-kira keberapa? Ini silakan kenapa jawab angsa? Kakinya terlihat Salah. serabut kaki. Terlihat kakinya itu berserabut. Kayaknya berjalan. Kakinya singannya. Apa Bu? Apa Bu? Foto. Burung pelikan itu Pak, sini makan. Yang makan ikan. Burung yang makan ikan itu loh, namanya burung. Sudah ada lagi yang mau menjawab? Tazir mau menjawab? Ini yang mau terbilang. Ada lagi Bu Vivi yang mau menjawab? Mungkin itu gambar anak bayi yang dimandikan ibunya. Jadi asal jawab salah. Penasaran nggak ini jagoannya apa? Ayo dibuka. Baby itik Bu. Baby itu warna saya. Baby itik ini beneran baby itik coba lihat. Boleh tanah dia lah. Ya itu tadi selingan ya. Selanjutnya yaitu baca. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nanti dalam merumuskan prakarsa perubahan, pakainya itu kanvas baca, yaitu baca adalah perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cooper Reader ke dalam melangkah 4D Discover, Dream, Design, Deliver. Tahapannya yaitu ini. Yang pertama, brief, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga,
Selanjutnya jabarkan rencana, yang terakhir atur eksekusi. Inquiry apresiatif sebagai paradigma. Inquiry apresiatif menekankan bahwa menggali hal-hal positif, keberhasilan yang dicapai, dan kekuatan yang ada di sekolah untuk dikembangkan dan diupayakan dengan berkolaborasi mewujudkan perubahan lebih baik. Berarti nanti menekankan pada hal-hal positif yang ada di sekolah kita. Sahabat Bagja diperlukan sebagai strategi untuk mewujudkannya. Bagja tadi ada B-nya berisi pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan, yang A-nya menemukan potensi kekuatan baru atau potensi yang ada sebagai langkah awal. Yang D, gali mimpi, menyusun narasi dan harapan apabila perubahan terwujud. J-nya nanti merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan, dan A-nya berisi tindakan yang dilakukan dan siapa saja yang terlibat. Nah, sampailah kita ke prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan bukanlah slogan. Prakarsa perubahan ditulis dalam bentuk kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Maka dari itu diharapkan dapat menstimulasi tindakan yang harus dijalankan demi mewujudkannya. Bapak Ibu bawa smartphone ya? Ya. Sudah dikoneksi wifi belum? Ya. Sudah. Ya, saya minta Bapak Ibu untuk ini buka Kahoot IT, Kahoot. Kalau yang saya bantu dulu Kahoot-nya, Kahoot di Google Kahoot. Sebentar, saya titik nanti bisa ikut. Kita evaluasi atau refleksi tadi dari awal tentang visi. Kahoot. Pilih yang paling atas ya Bapak Ibu. Munculnya susah. Kita tunggu. Bapak Ibu nanti diklik yang play atau bermain, atau main bahasa Indonesia. Kahoot. Nanti pakai pin Pak. Ini saya belum ya. Saya tak pakai tethering lagi. Games. Evaluasi kita. Tadi kan sudah belajar visi, telah belajar Pancasila. Sabar, coba itu, coba saya lihat.
Zen, ada ininya, penjelamnya. Iya, masuk. Amel. Yes. Kurang puisi. Sarah Amelia. Sarah Amelia. Bibi. Oke. Nanti yang menang dapat hadiah. Tepuk tangan. Hidung. Tunggu Bu Surya sekalian Pak Yunus ya? Masukkan mesinnya Bu. Yang ada ini pertanyaannya susah sekali, jadi harus berpikir kritis, kreatif, dan menggunakan logika kita ya Bapak Ibu. Oh, nggak ada namanya ini. Siapa ini? Dikasih nama Bu. Umi Surya. Saya besar Fitri. Kita tunggu Bu Surya dulu. Umi S. Umi Surya. Siap ya Bapak Ibu. Ini saya sarankan harus menggunakan logika kita untuk menjawabnya. Evaluasi gitu juga. Jika Newton termenung di bawah pohon tidak menjatuhkan apel melainkan durian, lalu apa yang dia lakukan? Jika Newton saat termenung di bawah pohon tidak kejatuhan apel melainkan durian, lalu apa yang dia lakukan? Ini pakai logika ini. Dijawab di gambarnya Bu Surya sendiri. Boleh di sini. Aduh, waktunya habis nggak sih? Iya. Ini yang jawab siapa ya? Belum. Berarti ikut salah satu ya? Iya. Pilih salah satu opsional. Diulangi ya? Diulangi saja ya? Next saja ya. Yang paling benar ini siapa nih? Ini memang tidak mudah. Iya. Bisa deh kok. Nilainya nol semua ini. Capek-capek overthinking. Tahunya dari mana Bapak Ibu? Semudah, gejrot, bulan dadakan, atau nggak tahu? Jadi siapa nih yang satu nih? Saya tahu tepuk salon. Nanti yang jawabannya benar kita kasih tepuk salon ya Bapak Ibu. Gimana? Jempol. Salut. Pertanyaan ketiga, peta jalan ke arah impian yang kita tuju disebut petanya Dora Explorer, GPS, visi, atau Google Maps? Jawabannya ini sulit sekali nih. Tidak mudah ini Bapak Ibu. Saking bener lah ya. Kita lihat yang jawabannya benar. Saya lagi.
Jadi motor kali. Soalnya 5 saja ini. Wah, ganti ini Pak Zen ini. Beri tepuk tangan. Jangan lupa tepuk salutnya. Jangan lupa. Jangan lupa. Selanjutnya, terakhir, jika Anda bertanya kepada dosen, sebenarnya terlebih dahulu angkat jemuran, angkat tangan, angkat badan, angkat kaki dari rumah ini. Kan jemuran. Kita lihat siapa yang mendapatkan juara 1. Juara 3 Bu Surya. Juara 2 Pak Zen. Juara 3 siapa ini? Saya. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti evaluasi tadi. Selanjutnya yaitu Waduh. Gambarnya kan. selesai. Kita evaluasinya yaitu menyusun kanvas kerja. Ini dia kanvas kerjanya yang akan kita buat, yaitu yang pertama buat pertanyaan utama. Dalam buat pertanyaan utama ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, terus tindakan yang diharapkan. Pertanyaannya kita bisa buat pertanyaan dengan dalam buat kanvas kerja ini kita bisa memadu dengan sebuah pertanyaan yang untuk buat pertanyaan ini adalah apa yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid. Terus tindakan atau penyelidikannya nanti bisa mengajak pimpinan atau rekan guru bertukar pikiran. Seringnya kita bertukar pikiran dari hal yang penting banget sampai hal yang tidak penting pun kita sering mengatakan di sekolah. Hal yang receh. Iya, betul. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian murid di kelas. Yang ketiga, melakukan refleksi diri. Penting sekali itu untuk refleksi diri karena itu kita siapa sih? Selanjutnya yaitu ambil pelajaran atau bisa disebut ambil hikmahnya saja. Kita bisa membuat pertanyaan hal apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Tindakannya bisa berupa diskusi, mencari tahu dan mencatat bagaimana dapat mengelola sebuah tindakan bisa agar siswa bisa berakhlak mulia dan bernalar kritis. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi keterampilan murid. Tahap yang ketiga yaitu gali mimpi. Dalam gali mimpi ini diharapkan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Seperti, mungkinkah semua siswa saya dapat berakhlak mulia dan bernalar kritis? Apakah yang saya rasakan saat peserta didik saya berakhlak mulia rasanya bagaimana? Yang ketiga, apa saja hal yang mendukung agar peserta didik dan untuk berakhlak mulia dan bernalar kritis sehingga dapat terus tumbuh? Dan tindakannya yaitu membuat kebiasaan di sekolah. Yang kedua, membuat model pembelajaran yang mengedepankan pada bernalar kritis. Yang ketiga, meyakinkan kepada siswa bahwa berakhlak mulia itu baik dan bernalar kritis itu sangat baik untuk memecahkan suatu masalah. Tahap yang keempat yaitu jabarkan rencana. Dalam tahapan ini nanti adalah diharapkan membantu mengidentifikasi hal yang konkret, tindakan-tindakan konkret yang jelas. Bisa dengan panduan pertanyaan, berapa lama target untuk mencapai perilaku tersebut? Tindakan apa yang dapat mendukung dan mencapai perilaku tersebut? Dari pertanyaan tersebut dapat kita jabarkan lagi nanti tindakannya seperti apa. Seperti 1. Membuat capaian realistis. Yang kedua,
Yang ketiga, mencoba berkolaborasi dengan sejawat. Yang keempat, merancang pembelajaran yang mendorong berakhlak mulia dan bernalar kritis. Yang kelima, melakukan aktivitas yang menumbuhkan ide-ide baru. Yang kelima yaitu atur eksekusi. Dalam atur eksekusi ini diharapkan menentukan siapanya saja yang akan berperan dalam prakarsa perubahan tadi. Bisa dengan panduan pertanyaan. 1. Siapa saja yang terlibat. 2. Kapan rencana ini akan dimulai. Dan siapa saja yang mengamati dan memantau proses rencana ini. Yang keempat, kepada siapa saja akan melaporkan kegiatan ini. Tindakannya yang nyata yaitu mengajarkan sejawat, melakukan pembiasaan setiap hari, sering berkomunikasi dengan siswa, meminta siswa saling mensupport satu sama lain, bekerja sama dengan semua warga sekolah, dan tetap berusaha dan menjaga kebaikan secara kontinu dan berkelanjutan. Itu tadi. Dari prakarsa perguruan tadi dan dilanjutkan dengan program-program di sekolah kita, yaitu ingin saya kembangkan. Di sekolah kita kan sudah ada program 5S, saya ingin tambahkan jadi 10S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar. Kita tentunya harus sabar dalam menghadapi perilaku-perilaku unik murid kita. Semangat, tetap semangat setiap harinya. Sukses, sehat. Ini tuh kayaknya mulai sugih, tapi nggak bisa buat program. Setelah semuanya itu tercapai, kita harus membiasakan murid untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena dikasih nikmat sehat itu pun sudah sangat luar biasa. Jadi harus dari bersyukur terhadap hal yang kecil maupun hal yang besar. Yang kedua itu ada program pembacaan Asmaul Husna. Nah, saya ingin menambahkan yaitu program pembacaan Asmaul Husna dengan khusyuk. Kemarin baru saja dihadapi oleh saya sendiri, guru kelas 5, melalui bidun. Kelas 5 itu berdoanya nggak khusyuk, sering main-main. Ternyata kita perlu memantau agar berdoa itu ya khusyuk. Namanya berdoa menghadap Tuhan harus dengan hal yang sebaik-baiknya dari diri kita. Yang ketiga yaitu gerakan pungut sampah. Ini sudah sering sekali diajarkan oleh guru-guru semua. Setiap sampah yang berserakan harus selalu langsung diambil. Terutama Bu Santri itu setiap paginya selalu menginspirasi untuk bersih-bersih sekolah. Kita kebersihan. Untuk yang terakhir yaitu ini yang lumayan sulit bagi saya sendiri, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Karena ini tuh butuh, pertama dibutuh tes kemampuan awal siswa, kita mengelompokkan siswa, bagaimana membuat modul yang sesuai dengan seluruh siswa itu, bagaimana nanti evaluasinya. Ini agak susah, tapi kita dapat belajar bersama-sama nantinya. Dan yang terakhir itu visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Terakhir ada quotes dari Bapak Pendidikan kita. Siapa Bapak Pendidikan kita, Bapak Ibu? Iya, Hajar ya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Terima kasih semuanya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan mengikuti
menginspirasi ya, sangat menginspirasi kita untuk bisa ikut dalam program ini. Insya Allah kedepannya lah untuk CKB yang akan datang. Karena yang kemarin itu terus terang saja untuk pretestnya, pretest CKB itu saya tidak lulus, makanya saya ada itu. Iya, tapi ini benar sangat menginspirasi kita supaya kita, karena ini kan sekolah kita itu rata-rata kan masih berpotensi untuk bisa ikut CPG. Itu terus yang kedua mengenai paparan CGB atau CPG Pak? Maklum belum ikut. Nanti kalau ikut terus siapa? Terus yang selanjutnya sangat bagus sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Bella. Tentunya visi misi ini dapat melengkapi visi misi yang sudah ada di sekolah kita, yang terutama untuk diimplementasikan kepada anak didik kita supaya mereka itu selain giat belajar juga menyenangkan di sekolah dan bisa menjadi rumah kedua mereka. Sekolah itu bisa menjadi rumah mereka. Jadi kenyamanan tidak hanya didapat di rumah tapi juga nyaman di sekolah. Makanya itu setiap kali anak-anak kadang itu sedikit-sedikit minta pulang. Ya itu yang sebenarnya tujuan dari visi misi ini dapat membuat anak lebih nyaman di sekolah, tidak sedikit-sedikit minta pulang gasi. Mulai malah gurunya ya berangkat jam 7 pulang jam 10. Ya kan senang gitu. Mungkin itu Bu Bella atau ada dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus. Bu yang mewakili perempuan ya, kan tidak baik kalau yang laki-laki saja nanti dibilang tidak emansipasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan pesan dan pesan dari kegiatan ini saja. Mungkin di luar ini sudah dijawab sama Pak Yunus dengan banyak lebar. Ya, kesan dan pesan yang saya peroleh dari kegiatan ini, satu, sangat menyenangkan. Dua, kalau peluang tidak, karena saya baru ngeklik masuk sistem sudah ditolak. Umur Anda sudah melebihi, sudah lewat batas. Umur Anda di atas 10 tahun. Iya, terima kasih. Lanjut. Satu, sangat menyenangkan. Dua, banyak sekali pengetahuan tentunya ya. Kemarin saya belum tahu, sekarang menjadi tahu. Ternyata dari CGP ini dia sangat menunjang sekali untuk guru-guru, terutama mungkin dalam mendidik anak-anak yang mempunyai karakter banyak sekali, unik, dan itu saya dapatkan dari tadi ikut namanya Pak, kegiatan apa? Penyusunan visi dan misi. Mungkin selain itu dari kegiatan ini saya dan teman-teman bisa mendapat pengalaman yang lebih berharga dan mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada anak-anak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya saya kembalikan Ibu Sri Hastati sebagai moderator. Terima kasih Bu Bella atas paparannya, luar biasa sekali. Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk Bu Bella. Bapak Ibu, saya melihat tadi diskusi
kali ini luar biasa. Jadi terutama permainannya gitu. Bersemangat di permainannya, tapi bermain sambil belajar tadi, sambil kasih juga. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa di samping visi sekolah, sebagai seorang guru kita hendaknya memiliki visi pribadi seperti yang tadi disampaikan beberapa itu, visi pribadi, di mana visi pribadi kita sebagai guru itu hendaknya merujuk agar visi sekolah dapat tercapai. Jadi kita itu punya angan-angan apa yang akan kita lakukan sebagai guru supaya visi sekolah dapat tercapai dengan maksimal. Sampailah kita di akhir kegiatan pada siang hari ini, marilah kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator, apabila dalam kegiatan siang hari ini ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan tetap foto mungkin bersama.
Ini bebas lagi ya, angkatan 10 bebas. Ini Ini sama untuk bebas. Sekali lagi. 10. Yes. Oh gitu. Nanti bapak mencolot ya Allah. Ini bisa. Nggak bisa. Tambah satu. Tambah satu tak tahu ya. Ayo balerin aja. Lagi tambah satu, Pak. Mau tambah enggak, Pak. Ini kok pun makan yo. Nyala. Makan ya sini ya. Pas dulu. Kita makan. Ya, kayak gitu. Untuk mengiring sih ya. Jadi 1 2 3. 10. 10. Ya, 10. Ini apa? Profesi. Rasa bos. Udah di karaoke Bapak Ibu. Yes, ya. Dua karaoke. nanti habis dulu toh. Sedang rakon. Iya, nanti setelah duhur. Kami sudah bikin keras kali nyanyinya. Iya. Mas ya, ae aku iki lho wis ngene iki terus sampe esuk iki. Ono nang 10 ora. Iki lho ngono hotel kok saya. Oke, saya sini, si tuku sini. Dek esuk lagi tanggo. Gludak Kode aku. kok dewe meneng ya. Orang ngono. Kita salah tangkap toh. Beda. Ini paling ini timang yang musik. Ya Ini mana emang lah. Gludak gitu. Lho, kan saya semua. Lho tekan sekolah kok tak balen. Lagi. Apa yang ikut rumahnya apa? Nyanyi yang musik. Madam sih. Iki di was yo. Oh, no.